Masih banyak kejanggalan dan misteri besar yang belum selesai dari episode cerita kemarin ya guys. Apa sebenarnya yang membuat Nona Elin tega melakukan hal tidak terpuji tersebut terhadap Pak RT Jalil? Padahal sama-sama sudah kita saksikan di episode yang lalu, Pak Jalil dan Nona Elin terlihat sangat akrab sekali. Setelah kematian Pak RT Jalil yang penuh tanda tanya, satu persatu rahasia mulai terkuak. Tapi tunggu dulu, ini bukan cerita biasa. Karena semakin kita gali, maka akan semakin dalam terkubur misterinya. Pak Rungkat, sang sahabat lama Pak RT Jalil, dia masih nggak bisa nerima kematian temannya yang katanya mati nggak wajar. Demi Allah, gue nggak ikhlas, katanya. Dan bener aja, semenjak kejadian itu juga, sosok arwah Pak RT Jalil gentayangan. Jadi pertanyaannya, apakah ini pertanda bahwa arwahnya masih belum tenang sampai saat ini? Dan ternyata ada satu konflik yang belum selesai. Dewi, cewek yang katanya nyuruh Babeh alias Pak RT Jalil buat ngontrak, biar bisa deket sama si Topan. Gila ya, gara-gara itu si Babeh malah jadi korban. Tapi beneran cuma karena itu? Apakah ada sesuatu lain yang membuat Dewi nekat melakukan hal demikian? Sebelum polisi asli datang, memang Topan sempat nuduh Dewi sebagai pelaku pembunuhan. Tapi Dewi bersikeras, itu cuma kebetulan. Tapi ingat, di dunia misteri, gak ada yang benar-benar kebetulan. Terus tiba-tiba, Pak Rungkat, si pria yang paling banyak tahu, ngaku kalau dia sempat ketemu Pak RT Jalil sebelum dia meninggal di warung nasi uduk si Leo. Dan katanya, Pak Jalil ngasih sebuah rahasia besar. Tapi anehnya, dia dilarang buat cerita ke siapa-siapa. Lah, kenapa coba? Dan yang bikin kita makin merinding, rahasia itu adalah bahwa Pak Jalil dilarang bertemu dengan Pak Rungkat. Nah, coba kalian pikirin deh, kenapa Nona Elin bisa sampai-sampai ngelarang Pak Jalil buat nyebutin rahasia itu ke siapapun? Emangnya ada ancaman apa sih di balik identitas asli tersebut? Saat mengetahui kejadian dari polisi gadungan yang sebelumnya datang ke rumah mereka, Bang Topan langsung ngajak anak-anak geng 4G beserta Pak Rungkat buat investigasi ke kontrakan bekas tempat Pak RT Jalil meninggal. Tapi rencana itu keburu gagal saat polisi datang lagi dengan surat penangkapan. Untuk siapa surat penangkapan tersebut? Dan ternyata buat Nona Elin, alias Dewi. Ternyata benar, dia tersangka kasus pembunuhan berencana. Tapi pas dicari, Dewi udah kabur naik pesawat ke Lombok. Tapi tunggu dulu, kalau Dewi alias Elin udah kabur, lalu siapa dua polisi yang kemarin? Apakah mereka benar-benar polisi atau cuma penyamar? Padahal mereka sudah cerita kronologi kasus. Tapi ada yang aneh. Dari mana polisi tahu semua detail itu? Siapa saksinya? Siapa pelapornya? Atau jangan-jangan ada yang kerasukan arwah Pak RT Jalil lagi, lalu ngasih tahu semuanya? Coba kalian pikirin deh, apa motif Dewi sebenarnya? Kenapa dia nekat melakukan hal tersebut? Dan kenapa semua jejak mengarah ke dia? Tulis spekulasimu di kolom komentar guys. Karena bisa jadi, satu dari kalian punya jawaban yang selama ini kita cari. Kadang, orang yang paling kita percaya, justru yang paling pandai menyembunyikan wajah aslinya. Dan rahasia, sekecil apapun, bisa jadi benih petaka kalau dipendam terlalu lama. Cerita ini ngingetin kita satu hal penting, bahwa kebenaran gak akan pernah bisa dikubur selamanya. Cepat atau lambat, dia akan menggali jalannya sendiri ke permukaan, dengan cara yang seringkali gak kita duga. Dalam hidup, jangan anggap remeh firasat, jangan abaikan kejanggalan, dan jangan tutup mata saat ada yang butuh bantuan. Karena bisa jadi, hari ini kita cuma penonton, tapi besok kita bisa aja jadi tokohnya. Makasih banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir.
Semoga kalian selalu dijauhkan dari orang-orang yang bermuka dua dan dilindungi dari bahaya yang tak terlihat. Dan buat kalian yang selalu support channel ini, semoga hidup kalian penuh keberkahan, dilancarkan rezekinya, dan didekatkan dengan orang-orang baik. Komen di bawah kalau kalian punya teori liar soal siapa sebenarnya yang main belakang di balik kasus ini. Jangan lupa juga buat subscribe, aktifin lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman kalian yang suka misteri. Kita lanjutin kasus ini di part selanjutnya. Soalnya makin kesini, semuanya makin bikin penasaran. Sampai jumpa, dan ingat, hati-hati sama orang yang kelihatannya paling gak bersalah. Karena bisa jadi, dia cuma paling pintar menyamar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.